Begitu dramatis ayat ini sehingga para sahabat semuanya tergerak hatinya, bahkan ada yang menafsirkan dengan biasa bahwasanya dia gembira hari yang karena agamanya sempurna, nikmatnya sudah banyak diberikan Allah kepada Rasulullah dan para umatnya sehingga mereka gembira dan riang. Namun sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali menangis sejadi-jadinya. Ini pertanda kalau sudah terakhir ya mendapatkan wahyu berarti Rasulullah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung dan maha tinggi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adzanal kafarati wattalihin. Wa ala alihi washabil ladzina kanu kita masuki syariatihi solihin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sahabat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah dalam kajian tentang mengenang dan memahami keadaan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu terakhir, ya, sehingga ini menunjukkan bahwa Rasulullah sudah mendekati ajal. Adapun wahyu yang terakhir yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril itu terdapat di surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan pula nikmatku untukmu dan aku telah rela Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, diriwayatkan bahwasanya ketika ayat tersebut turun, ya, para sahabat Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali dan sahabat-sahabat lainnya, ya, menangis, ya. Wabil khusus Sayyidina Umar yang bergetar hatinya ketika mendengar, ya, ayat ini yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat, ya. Kemudian ketika mendapati Umar menangis setelah Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada sahabat Umar, maka Rasulullah bertanya, apakah yang membuatmu menangis wahai Umar? Kemudian Umar menjawab, yang menyebabkan saya menangis Rasulullah ialah kita bertambah urusan di dalam agama kita. Karena bila dia itu menjadi sempurna, maka sungguhnya tidak ada yang satu pun yang sempurna kecuali ada tetap kurang. Ya, sabda Nabi SAW, kemudian Rasulullah bersabda, telah benar engkau wahai Umar. Memang, ya, filosofinya bila sudah sesuatu yang sempurna maka akan kelihatan kekurangannya. Tentu ini adalah tugas dari para sahabat, ya, bagaimana menyempurnakan, menyampaikan hal-hal selengkapnya apa yang dia pelajari, yang didapatkan dari Rasulullah kepada para rajanya atau hambanya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat al-yauma, alif, lam, ya, itu menunjukkan arti masa atau waktu. Maksudnya ialah zaman yang akan datang, al-yauma. Dan sesuatu yang sekarang ini berhubungan dengan masa-masa yang telah lampau dan masa-masa yang akan datang.
Jadi kata huruf alif lam ini menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan masa-masa yang telah lampau dan masa-masa yang akan datang. Artinya yang lampau telah Rasulullah perjuangkan dakwanya kepada umatnya untuk menguatkan dan menunjukkan tauhid bahwasanya Allah yang harus disembah dan Rasulullah sebagai ya Rasulnya yang perlu diyakini dengan membaca sahabat, mau dengan membaca syahadat. Dan Al-Quran yang Allah turunkan dengan segala perjuangan Rasulullah dengan meyakinkan ya umatnya meskipun menghadapi orang kafir dan peperangan ini ketika di masa lampau. Perjuangan Rasulullah begitu panjang sekali sampai diturunkannya saat itu ya Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ini menunjukkan ya telah aku sempurnakan ya kata Allah agamamu dan telah aku sempurnakan pula nikmatku untukmu dan aku telah rela Islam sebagai agamamu. Masya Allah. Ya isyarat ini. Kalau wahyu ini diturunkan yang terakhir oleh ya malaikat Jibril pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada sahabat, tentu sahabat ya sensitif dengan ayat ini. Sempurna, sempurna, iya. Tapi kalau sudah sempurna masih ada yang kurang. Rasulullah mengatakan, iya benar kamu wahai Umar. Ya ini. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Begitu dramatis ayat ini sehingga para sahabat semuanya tergerak hatinya. Bahkan ada yang menafsirkan dengan biasa bahwasanya dia gembira riang karena agamanya sempurna. Ini maknanya sudah banyak diberikan Allah kepada Rasulullah dan para umatnya sehingga mereka gembira dan riang. Namun sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali menangis sejadi-jadinya. Ini pertanda kalau sudah terakhir ya mendapatkan wahyu berarti Rasulullah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung dan maha tinggi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan bahwa ayat tersebut diturunkan sesudah waktu asar pada hari Jumat. Ya, diturunkan di waktu asar pada hari Jumat di padang Arafah pada musim haji wada atau haji penghabisan. Sedang Rasulullah SAW pada waktu berada di Arafah dan di atas unta saat ya ayat ini turun. Sudah itu tidak ada ayat yang turun sehubungan dengan fardu atau kewajiban. Ya, ketika ayat tersebut turun, Nabi Muhammad SAW tidak kuat menerimanya. Terharu dan sedih. Ya, terharunya karena memang Allah menyakitkan sempurna agamamu dan telah banyak nikmatku yang kuberikan dan sempurna pula nikmatku yang aku berikan kepada wahai Muhammad. Ya, mengingat isinya dan maknanya yang dikandung oleh ayat ini, maka beliau bersandar pada unta dan untanya pun kemudian duduk. Maka terasa lemaslah Rasulullah dan dia yakin ini adalah ya ayat terakhir yang malaikat Jibril turunkan. Tentu saya akan segera menghadap Allah dan Allah menyatakan bahwasanya ini sudah sempurna agamamu dan nikmatmu sudah semuanya kuberikan kepadamu. Masya Allah. Ya, Rasulullah yang tahu tentang masalah itu. Hadirin rahimakumullah. Ya, ketika dia bersandar pada untanya dan untanya pun kemudian duduk, maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, Hai Muhammad, sungguh pada hari ini telah sempurna urusan agamamu. Terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah dan demikian juga apa yang dilarang olehnya. Jadi segala bentuk hukum-hukum yang mulai awal di Mekah maupun di Madinah Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang meliputi perintah, larangan, ya dan sebagainya, maka di saat itu pula ya dianggap selesai. Dan telah selesai semuanya urusannya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata malaikat Jibril,
kumpulkanlah para sahabatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa saya tidak akan turun lagi kepadamu sudah hari ini. Wah, tambah tegang lagi kalimat-kalimat ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW terus kembali dari kota Mekah dan datang ke kota Madinah. Kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan membaca ayat tersebut serta memberitahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka para sahabat semuanya gembira ya mendengar ayat ini sambil mengatakan agama kita telah sempurna. Ya. Namun ada sahabat yang tidak gembira, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merasakan susah dan terus pulang menutup pintu serta menangis di siang hari maupun di malam hari. Bagaimana? Saking cintanya sahabat, saking luar biasanya takdim kepada Rasulullah SAW dan saking maha dia itu ya segalanya. Kalau Rasulullah adalah pemberi syafaat, Rasulullah pemberi bimbingan, Rasulullah adalah guru mereka dan Rasulullah adalah ya kekasih Allah yang senantiasa wahyu turun dan kalim-kalimahnya tidak akan meleset dan tidak akan pernah bohong. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya permasalahan nangisnya para sahabat ya dan Abu Bakar radhiyallahu ya didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan mereka berkumpul dan datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, kok ramai di sana? Kenapa pada menangis semua? Beberapa sahabat dan sahabat Abu Bakar. Kemudian salah satu sahabat bertanya, hai Abu Bakar, mengapa engkau menangis di saat riang dan gembira? Karena Allah telah menyempurnakan agama kita. Kemudian Abu Bakar menjawab, hai para temanku, sahabatku, kamu sekarang kan tidak tahu musibah yang menimpa kamu. Tidaklah kamu sekali mendengar bahwa suatu perkara itu bila sempurna menjadi tampaklah kekurangannya. Dan ayat ini juga menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah Nabi Agung Muhammad SAW. Keadaan Hasan dan Husain menjadi yatim keduanya. Para istri Nabi SAW menjadi janda semuanya. Maka terjadilah jeritan-jeritan, teriakan-teriakan histeris di antara para sahabat dan semuanya menangis mendengar ya pernyataan dan ucapan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selain mereka, ada pula sahabat yang mendengar tangisan terdengar di kamar rumah Abu Bakar dan mereka segera datang menghadap kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kami tidak tahu mengapa kami mendengar kawan-kawan sahabat sama menangis dan menjerit-jerit di kediaman Abu Bakar. Maka berubahlah roman muka Nabi SAW serta merta berdiri dan cepat-cepat pergi kepada sahabat di mana tempat itu ada banyak sahabat di kediaman Abu Bakar. Dan beliau mendapatkan mereka betul-betul sama menangis dan menjerit-jerit. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, apakah yang menyebabkan kamu menjadi menangis, wahai sahabatku? Kata Rasulullah. Kemudian sahabat Ali menjawab, Abu Bakar mengatakan, saya telah membau dari ayat ini ya Rasulullah, ya tanda-tanda kematian engkau Rasulullah. Ini kata sahabat Ali. Apakah ayat ini menunjukkan akan wafat engkau? Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu benar wahai Ali. Dan sungguh telah dekat waktuku meninggalkan kamu sekalian dan telah sampai pula waktu perpisahanku dengan kamu sekalian. Ini kejujuran hati Rasulullah begitu menabrak hati dan perasaan para sahabat. Sepertinya dipukul di siang bolong dan terjadilah suatu tangisan yang luar biasa para sahabat mendengar ucapan atau sabda Rasulullah SAW. Dan sahabat Abu Bakar itu sensitif dan tahu lebih dulu tentang ayat ini dan permasalahannya serta dampaknya. Ya Allah, subhanallah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Abu Bakar mendengar demikian, dia menjerit dengan jeritan yang keras sekali
serta tersungkur ya karena pingsan. Sampai pingsan menangis. Betapa cintanya sahabat Abu Bakar yang tiada batasnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabat yang lain tidak mau ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penopeng, jadi penopang hidupnya, penopang ilmunya dan menjadi pelindung ya ilmunya para sahabat semuanya sehingga dia jelas-jelas Rasulullah yang akan menyelamatkan dan bersyafaat di kelak yaumul kiamah. Dan dia adalah kekasih Allah, kecintaan Allah, dan dia adalah Rasulullah yang telah membawa risalah besar dalam perubahan ya peradaban umat Islam di Jazirah Arab waktu itu dan di Madinah sekalipun. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Sedang Ali karamallah wajah, badannya gemetar, suaranya gemetar, ya gemetar sekali karena beliau itu adalah mantunya. Ya, termasuk ponakannya mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun sama ribut sibuk, merasa ketakutan. Semuanya menangis keras sekali. Sehingga turut menangis pula gunung-gunung, batu-batu dan semua malaikat yang berada di langit. Cacing-cacing dan semua binatang baik yang di darat maupun di laut menangis ya mendengar gemetarnya ayat ini. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat tangan para sahabat satu persatu dan meninggalkan mereka sambil menangis dan telah berwasiat pula kepada mereka. Sesudah turunnya ayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hidup selama 81 hari. Ini menurut beberapa pendapat. Ada pula yang mengatakan bahwa belum mengalami hidup 50 hari sudah turunnya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalat. Ya, mereka minta fatwamu wahai Muhammad. Katakanlah, ya mereka minta fatwamu Muhammad. Katakanlah dan Allah memberi fatwa kepadamu dalam soal kalalah. Itu seorang yang sudah tiada beranak dan tiada pula berbapak. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau masih mengalami hidup selama 35 hari setelah turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, sungguh telah datang kepadamu sekalian seorang utusan dari golongan kamu sendiri. Juga ada pula yang mengatakan bahwa beliau masih mengalami hidup 21 hari setelah turunnya ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu sekalian kepada hari di masa di mana kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Dan ini adalah ayat Quran yang paling akhir diturunkan. Kemudian Rasulullah SAW naik mimbar, berkhutbah dan sungguh-sungguh sehingga mata-mata dari para sahabat semuanya menangis. Ya, hatinya menjerit, hatinya sedih dan cemas, takut, bergetar badannya dan menggigil seperti orang kedinginan. Sedang Rasulullah SAW menyampaikan berita yang menggembirakan dan yang menakutkan. Gembiranya agama sempurna, nikmatnya sempurna. Ya, takutnya mereka ketakutan ditinggal oleh Rasulullah dan Rasulullah juga meninggalkan para sahabat-sahabatnya. Masyaallah muslimin, sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang detik-detik turunnya ayat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat 3 itu yang menandakan Rasulullah sudah terakhir mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Masya Allah. Siapa yang tidak bersedih? Siapa yang tidak menangis? Siapa yang tidak akan gemetar? Karena cintanya, dekatnya sahabat pada Rasulullah SAW dan yakinnya beliau adalah benar-benar kekasih Allah. Benar-benar menyampaikan risalah dan firman Allah kepada hambanya, kepada umatnya Rasulullah SAW, menyampaikan kebenaran, menyampaikan suatu larangan, menyampaikan ya beberapa hukum-hukum Islam sehingga diharapkan umat Rasulullah, sahabat Rasulullah adalah semuanya diajak menuju surga dan merubah peradaban dunia dari yang jahiliyah menjadi zaman terang benderang. Dari zaman peradaban yang tidak mengerti tentang kemanusiaan, mengerti manusia. Dari peradaban yang manusia yang namanya perempuan
tidak ada harganya, kemudian diangkat derajat Rasulullah jadi wanita yang berharga dan mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Masya Allah. Ya, semoga kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Semua yang mendengar dan melihat video ini mendapat syafaat Rasulullah SAW dan meyakini ayat firman itu, Masya Allah, getar ya, dan bahagia karena agama Islam yang kita peluk hari ini, agama Islam yang kita ikuti hari ini adalah agama yang sempurna. Nikmatnya luar biasa, begitu besar nikmatnya sehingga membawa kita besok akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah, asalkan benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Ikuti semua risalah, ikuti semua perintah Rasul dan ikuti semua larangan Rasul. Insya Allah kita cinta Rasul, berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat pertolongan, kita dapat ya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan dijernihkan hati kita untuk selalu cinta kepada Allah dan Rasul, agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu cinta Al-Qur'an, selalu cinta salawat. Karena dengan salawat dan cinta Al-Qur'an, insya Allah Al-Qur'an memberikan syafaat, Rasulullah dengan syafaatnya memberikan syafaat pula nanti di yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semuanya yang melihat video ini dimasukkan ke surganya Allah, ya, dimasukkan bersama Rasulullah dan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.